Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat yang setia mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah dampak ketidakberagamaan dan akhlak yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita merenungkan betapa pentingnya iman dan akhlak mulia dalam kehidupan kita. Di zaman modern ini, kita sering menemui realitas ketidakberagamaan yang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Banyak orang yang memulai melalaikan nilai-nilai agama yang tidak memperdulikan pentingnya adab atau akhlak. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi kita semua sebagai umat Islam yang diamanahi untuk mengajak kepada kebaikan. Ketidakberagamaan dan akhlak yang buruk tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat perilaku yang mencerminkan kurangnya iman dan akhlak, seperti kecurangan, kebohongan, dan kurangnya rasa empati. Hal ini dapat mengakibatkan keretakan hubungan sosial dan menurunnya kualitas kehidupan kita. Ketidakberagamaan dapat menyebabkan berbagai masalah dalam masyarakat. Yang pertama, kehilangan arah hidup. Banyak orang yang terjebak dalam pencarian kesenangan duniawi tanpa tujuan yang jelas. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah ujian, apakah kita akan menjalani hidup dengan iman yang kuat dan akhlak yang baik, ataukah kita akan terjebak dalam kehidupan yang kosong. Yang kedua, ketidakberagamaan juga dapat menimbulkan keretakan dalam hubungan sosial. Tanpa akhlak yang baik, timbulnya egoisme dan ketidakpedulian terhadap sesama. Hal ini bisa mengarah kepada tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, seperti penipuan, pencurian, dan kekerasan. Selain itu, akhlak yang buruk merupakan dampak langsung dari ketidakberagamaan. Dalam surah An-Anfal ayat 28, Allah berfirman, Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha indahu ajrun adim, yang artinya, ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ketidakberagamaan atau kurangnya kesadaran beragama dapat menjadi penyebab dari berbagai masalah moral dalam kehidupan. Tanpa iman yang kokoh, manusia akan mudah terjerumus pada perbuatan yang buruk dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika seseorang tidak mendasarkan hidupnya pada nilai agama, mereka akan kehilangan pedoman dalam menilai baik atau buruknya, benar atau salahnya, serta halal atau haram. Akhlak yang buruk seperti berbohong, berbuat zolim, atau berbuat semena-mena seringkali muncul karena lemahnya keimanan.
Orang yang kurang beriman tidak merasa diawasi oleh Allah, sehingga mereka bebas melakukan segala hal, meskipun merugikan orang lain. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu masyatan dhanka syuruhu yauma qiyamati a'ma." Yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat At-Taha ayat 124. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa meninggalkan agama atau melupakan Allah akan membawa kehidupan yang penuh kegelisahan dan jauh dari kebahagiaan sejati. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Islam, iman dan akhlak adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang baik akan menjadi cerminan dari keimanan seseorang. Rasulullah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Ketika seseorang beriman dengan benar, maka perilakunya akan mencerminkan akhlak yang baik. Ia akan menghormati orang lain, menjaga amanah, tidak suka menyakiti, dan senantiasa berbuat kebaikan. Sebaliknya, ketika seseorang tidak memiliki agama atau menyepelekan nilai agama, maka perilaku buruk akan mudah muncul. Akibat dari buruknya ketidakberagamaan. Ketidakberagamaan tidak merusak diri sendiri, tetapi juga mempengaruhi lingkungan sekitar. Masyarakat yang dihuni oleh individu-individu yang tidak beragama dan tidak berakhlak akan kehilangan kedamaian, keadilan, kesejahteraan. Kasus-kasus kriminalitas, korupsi, dan berbagai kejahatan lainnya banyak terjadi karena orang-orang tidak memiliki rasa takut kepada Allah dan tidak memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya, mengembalikan keimanan dan akhlak mulia. Kita semua perlu berusaha untuk mengajak diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar agar kembali kepada Allah. Salah satu cara adalah dengan memperdalam ilmu agama, mendekatkan diri kepada Al-Quran dan hadis, serta senantiasa mengingat kepada kematian sebagai peringatan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Sebagai orang tua, guru, atau anggota masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk mendidik generasi muda agar mengenal agama dengan baik, karena mereka adalah pemimpin masa depan. Tanamkan pada mereka nilai-nilai iman dan akhlak sejak dini, agar mereka tumbuh menjadi individu yang beriman dan berakhlak. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama memperkuat keimanan kita dan memperbaiki akhlak kita. Tanpa iman, hidup kita akan jauh dari berkah. Tanpa akhlak yang baik, hidup kita akan kehilangan kemuliaan. Mari kita jadikan hidup ini sebagai ladang kebaikan. Berbuat baik kepada sesama dan menghindari akhlak yang buruk. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang benar dan meridhoi segala sesuatu usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.